masih masalah salat ya, masalah sembahyang. Nah, jadi di situ bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit pelajaran kita, yaitu di situ bacaannya syarat-syarat wajib melaksanakan sembahyang. Nah, jadi apa syaratnya? Nah, jadi syarat-syarat wajib melaksanakan sembahyang itu ada 4 lah. Itu yang 4 itu perlu diketahui, perlu diingat yang 4 itu, karena itu termasuk syarat. Nah, jadi ada 4. Pertama, orangnya Islam. Nah, yang kedua orangnya baligh. Kemarin sudah dijelaskan tentang Islam. Nah, masalah baligh juga sudah dijelaskan. Kemudian lagi berakal sambungannya. Ini sambungan yang minggu-minggu kemarin kita lama libur PPKM lah, ikut juga PPKM lah, iyalah. Nah, jadi yang ketiga syaratnya berakal. Nah, maka ujarnya tidak wajib seseorang yang hilang akalnya. Nah, jadi amun hilang akalnya, contoh yang hilang akal kayak apa ya? Nah, jadi nang hilang akal lah kada wajib ujarnya kalau orang tersebut hilang akalnya dengan sebab gila misalnya lah, hilang akalnya dengan sebab gila. Nah, itu kada wajibnya sembahyang. Atau dengan sebab pingsan. Nah, jadi misalnya kan orangnya sudah berwudu, mau sudah melaksanakan sembahyang, tiba-tiba terjatuh ke orang tersebut, terus pingsan. Jadi dengan sebab terjatuh menimbulkan kepada seseorang tadi pingsan. Nah, itu wajiblah sembahyang. Nah, jadi kada wajib. Nah, kada wajib lah. Jadi tidak wajib seseorang yang hilang akalnya dengan sebab gila, dengan sebab pingsan. Nah, jadi habis berwudu jatuh terus pingsan. Nah, jadi kada wajib sembahyangnya. Atau seumpamanya, seumpamanya misalnya mabuk lah. Nah, jadi kada wajib sembahyang bagi orang yang mabuk. Nah, karena ada sabda Nabi, apa ujar Nabi? Nah, jadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin, anis sabiji hatta yablugha, wa anin naimi hatta yastaiqiza, wa anil majnuni hatta yafiqa. Nah, ujar Nabi lah, ini ujar Nabi, catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Nah, jadi diangkat artinya kada termasuk, masih bebas lagi orang tersebut. Yang 3 ini termasuk bebas, masih kada termasuk apabila dia tidak sembahyang, kada termasuk dalam catatan. Asalkan termasuk dalam yang 3 ini. Asalkan termasuk apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.
Nah, apa yang tiga? Yang tiga, pertama dari seorang anak. Nah, jadi seorang anak hingga ia balik. Nah, jadi kekanakan yang masih belum balik itu, kalau inya kada sayang, inya kada termasuk lagi, kada dicatat lagi. Nah, jadi kada berdosa orang tersebut apabila inya kada sembahyang kekanakan toh. Cuma yang berkewajiban, yang berkewajiban nang menyuruh sembahyang tadi siapa? Abahnya, mamanya. Amunnya kada ada abahnya, kada ada mamanya, kahinya, nininya wajib menyuruh kekanakan tadi untuk sembahyang. Nah, jadi inya tuh kada wajib untuk sembahyang, kada termasuk di dalam catatan amal lagi, tapi wajib kepada orang tuanya untuk menyuruh. Nah, amun inya dibiarkan aja bang, dibiarkan aja kekanakan tadi, kada bahasa sembahyangan. Nah, itu yang berdosa siapa? Orang tuanya. Yang berdosa siapa? Kainininya yang berdosa apabila kada menyuruh. Nah, jadi si kekanakan tadi diangkat dari catatan amalnya hingga dia sampai balik. Jadi kalau dia balik baru dihitung amal kebaikan, amal kejahatannya dah, baru dihitung. Kalau ini masih masih kekanakan, masih kada lagi, kada dihitung, kada dicatat lagi amal kejahatan lah. Nah, jadi kemudian lagi yang kedua, dari seseorang yang tidur hingga ia bangun. Nah, misalnya orang tidur mulai dari jam 6 pagi sampai zuhur, di situ masuklah hitungan amal. Mulai dia tidur dari jam 6 sampai zuhur tuh. Nah, jadi apabila dia tidur hingga dia bangun. Nah, kalau dia bangun, di saat dia bangun itu mengerjakan dosa, mengerjakan maksiat atau mengerjakan amalan-amalan yang baik, baru dicatat di situ amal kebaikannya, baru dicatat amal kejahatannya apabila dia sudah bangun dari tidurnya. Nah, di saat dia tidur tadi belum dicatat lagi perbuatan baik dan buruknya lah, karena dalam keadaan tidur. Nah, kemudian lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga dari seseorang yang gila. Nah, jadi orang yang gila tuh mulai dari bertahun-tahun inya tadi gila, tuh dicatatlah amalnya. Nah, dicatatlah amal orang yang gila tadi. Nah, kada dicatat amalnya. Jadi seseorang yang gila hingga ia sembuh dari gilanya. Amunnya sembuh, mengerjakan amal kebaikan, mengerjakan amal kejahatan, baru dicatat. Nah, apabila sembuh dia dari gilanya, penyakit gilanya. Kalau masih aja dia punya penyakit yang namanya gila, tetap kada dicatat perbuatannya tersebut, perbuatan orang tersebutlah. Nah, ingat 3 itu nang kada dicatat perbuatannya lah, kakanak sampainya balik, kemudian orang yang tidur hingga dia bangun, dan seseorang yang gila hingga dia sembuh dari gilanya. Nih lah. Nah, kemudian lagi, tetapi seseorang yang menghilangkan
menghilangkan akalnya dengan sengaja seperti minum-minuman yang memabukkan. Ini bahasa hajang ini. Seseorang yang menghilangkan akalnya. Nah, jadi bagila surang nih. Seseorang yang bagila surang menghilangkan akalnya itu kalau sama dengan bagila surang dengan sengaja seperti minum-minuman yang memabukkan atau obat-obatan yang bisa menghilangkan akal sehatnya. Nah, sedangkan ia tahu bahwasanya minum-minuman yang memabukkan itu akan menghilangkan akal sehatnya, tahu hajanya minum-minuman yang memabukkan, miras lah, apalagi jenisnya obat-obatan, tahu aja bila dia meminum minuman tersebut bakalan hilang akalnya, mabuk. Bila dia minum obat tersebut, obat-obatan apa namanya apa? Ekstasi lah, ganja, sabu, narkoba. Tahu-tahu nih nama-namanya lah. Jadi apabila dia sengaja, sedangkan dia tahu bila meminum minuman tersebut, bila memakan obat-obatan tersebut bakalan gila, bakalan hilang akalnya. Nah, kayak apa itu? Dan sedangkan ia tahu bahwa itu memabukkan, minum-minuman memabukkan, obat-obatan memabukkan dan menghilangkan akal sehatnya, serta tatap haja dia meminumnya tanpa paksaan, kada dipaksa orang. Kalau dipaksa orang lain pulang kisahnya. Ikamna bila kada minum, bila kada memakan obat ini aku bunuh, itu kan dipaksa, itu secara paksaan tuh lain pulang kisahnya. Nah, jadi tanpa paksaan maka ia tetap wajib mengqadha salatnya yang ia tinggalkan pada waktu itu. Nah, jadilah apabila dia sengaja minum minuman yang memabukkan, hilang akalnya. Apabila dia sengaja meminum obat-obatan yang memabukkan, hilang akalnya. Di waktu dia hilang akal itu, berhari-harian dia hilang akalnya. Nah, di dalam sehari itu berapa? Apalagi sampai sehari semalam hilang akalnya. Di situ ada sembahyang zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Di situ hilang akal dengan sebab meminum yang tadi, yang disebutkan tadi. Apabila dia sembuh, apabila dia sembuh maka ia tetap wajib mengqadha salatnya tadi yang dia tinggalkan selama dia mabuk. Sehari semalaman mabuknya, reaksi obat tadi, reaksi minum-minuman tadi, sehari semalam. Jadi apabila inya pulih sudah dari mabuknya, hilang sudah pengaruh obat-obatannya, sadar sudah, tetap dia wajib mengqadha sembahyang yang dia tinggalkan selama sehari semalam. Misalnya mulai dari zuhur, sampai asar, maghrib, isya. Kemudian subuh dia sadar, yang 4 waktu itu wajib dia qadha. Wajib mengqadha salat. Wajib mengqadha salat yang ia tinggalkan pada waktu dia ada sadar tadi. Namun tidak wajib mengqadha salat untuk perempuan yang haid. Mun bibinian yang haid kada wajib mengqadha salatnya, dan nifas pada waktu dan keadaan tersebut. Misalnya bibinian nih perempuan
mabuk-mabukan juga sedangkan dia dalam keadaan haid, mabuknya ini dalam keadaan haid. Di situnya kada wajib mengkada sembahyangnya. Amun si perempuan tersebut mabuk dalam keadaan haid, jadi kada wajib inya mengkada sembahyangnya. Nah, habis sudah yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Orangnya berakal. Kemudian lagi bersih dari haid dan nifas. Nah, jadi syarat-syarat wajib melaksanakan sembahyang itu diantaranya bersih dari haid dan nifas. Bagi perempuan, maka tidak wajib melaksanakan sembahyang untuk perempuan yang sedang haid dan nifas, karena ia tidak akan sah untuk melaksanakannya. Kada sah juga si perempuan tadi apabila dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, tetap dia kada sah untuk melaksanakan sembahyang tersebut. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, habis sudah syarat-syarat wajib melaksanakan sembahyang.